hidung, tahan di dada 4 hitungan, napasin lewat mulut 7 hitungan. Tersenyum, tarik 3 hitungan, rasakan udara yang masuk penuh dengan energi positif, taruh di dada 4 hitungan, sebarkan seluruh energi positifnya, kemakmuran, keberlimpahan, lepasin lewat mulut, sisa-sisa kelelahan, kemiskinan lepas lewat hidung, lewat mulut 7. Tarik napas lagi 3 hitungan. Rasakan udara bahagia masuk ke dada, sebarkan ke seluruh sel tubuh 4 hitungan, lalu lepasin lewat mulut 7 hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami hari ini berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Kami berbahagia dan sangat bersyukur. Kami semuanya diberikan nafas yang baru, nafas yang lega, hidup yang baru, hari yang baru. Terima kasih Allah, alhamdulillah seluruh tubuh saya sehat, seluruh sel tubuh saya sehat, seluruh organ tubuh saya juga rasanya enak buat mata, buat melihat, alhamdulillah. Suara nafas lega, suara bicara lepas, enak. Seluruh tubuh, sel tubuh, tangan, mata, dan semuanya bekerja normal 100%. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Allah berikan kesehatan yang sama buat seluruh keluarga kami yang ada di rumah. Semuanya diberikan kesehatan yang terbaik. Kami ikhlas dan menerima, alhamdulillah. Dan terima kasih Allah untuk keselamatan yang Allah berikan, yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami diberikan keselamatan sampai saat ini. Dan juga keluarga kami selalu dalam lindungan dan keselamatan yang terbaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang datang dan hadir dalam hidup kami semua. Baik yang lalu maupun hari ini. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk kami memiliki dan meraih terus impian-impian kami, sukses yang lebih besar lagi, alhamdulillah, baik di X-Aura maupun dari sumber rezeki yang lain. Terima kasih juga untuk kejayaan yang kami miliki dan bertambah lebih tinggi lagi, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Tuhan pilihkan sehingga kami memiliki keberuntungan yang semakin banyak lagi, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua yang dipilihkan dalam hidup kami, membuat kami selalu sehat, selamat, dan umur panjang, alhamdulillah. Dan terima kasih yang kami terima bisa memberi manfaat buat keluarga kami, buat kami, dan banyak orang. Alhamdulillah. Diminum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk diizinkan menjadi orang di atas rata-rata. Minum lagi. Alhamdulillah, terima kasih untuk Allah izinkan takdirkan kami menjadi memiliki magnet uang, magnet rezeki yang semakin kuat. Terima kasih Allah menjadikan kami orang yang selalu beruntung hidupnya. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah untuk menjadikan kami menjadi orang yang memberi manfaat buat banyak. Terima kasih Allah untuk keberuntungan-keberuntungan yang selalu datang hadir dalam hidup kami. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke. Baik, senyum ya. Bapak Ibu ambil napas santai. Baik ya. Nah, ini luar biasa hari ini saya lihat absennya lebih banyak dari kemarin ya. Sudah masuk ke angka 42. Semakin banyak yang diberikan berkah, doa semakin banyak yang dikabulkan tentunya dengan seringnya berkumpul seperti ini. Dan insya Allah ya dengan izin Tuhan kita sudah program diri kita setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu memprogram bawah sadar kita dengan doa bersama seperti ini ya. Makanya alhamdulillah teman-teman banyak sekali kemudahan-kemudahan ya yang karena memang kita lakukan dengan cara yang Tuhan mau ya. Bukan lagi mengejar merpati tapi bagaimana merpati yang mendatangin kita.
bukan lagi mengejar rezeki, tapi bagaimana kita menarik rezeki. Dan beda sekali. Oke, nah untuk itu kita mau dengar testimoni dari teman-teman ya. Seperti biasa sedekah testimoni ya, buat teman-teman silakan bersedekah testimoni apa yang Anda alami beberapa hari terakhir yang membuat Anda bersyukur ya. Karena bersyukur itu harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan itu disedekahkan kepada teman-teman, bercerita kepada teman-teman, bukan untuk menerima pujian, tapi untuk bisa memberi inspirasi buat yang lain, sehingga menjadi sedekah sedekah saldo alam raya Anda sendiri. Ya, yuk, siapa yang beruntung silakan untuk bertestimoni, baik mas, testimoni produk boleh, testimoni keberuntungan boleh, testimoni apapun. Yuk, silakan. Dibuka mic-nya. Pada saling menunggu ya, nggak apa-apa dibuka aja. Ya, yuk jadikan sedekah saldo alam raya Anda. Yuk dibuka mic-nya, monggo bercerita. Saya dulu Pak, boleh kalau belum ada. Pak, Oke, silakan, monggo. ya udah, Pak Irfan. Pak Irfan dulu deh. Iya. Oke, iya. Baik Pak, terima kasih atas selama ini untuk memberikan energi dan vibrasi ya serta frekuensinya. Ya saya senantiasa mendapatkan dampaknya ya, dampak dari setiap kali morning call, setiap kali Zoom, saya juga berada di sekitar ini, energi ini saya dapatkan. Jadi yang barusan saya lakukan, yang terbaru, ya itu melakukan apa namanya pembersihan ya untuk sholat tobat itu saya rutinkan setiap sebelum tidur saya lakukan sholat tobat. Kemudian ini juga apa namanya selain itu saya juga berusaha untuk memaafkan diri saya, menerima ya nafas syukur juga apapun yang terjadi itu saya ambil ininya. Terus kemudian juga beberapa hari yang lalu juga saya konsultasi ke Bapak harus bagaimana dalam bersikap ya. Terus kemudian saya lakukan juga, saya minta maaf, saya sampaikan kemudian supaya embernya nggak bocor. Nah, alhamdulillah ya selalu ada aja rezeki dan termasuk yang terbaru kemarin waktu ada tante saya datang ke Solo, saya cuman niat aja yang penting bisa ketemu dulu. Ya masalah nanti ternyata ada rezeki atau tidak saya tidak tahu karena memang pernah jadi konsumen ya yang saya kunjungi itu mungkin Bu Dewi juga kenal namanya Tante Wati ya. Lama sih nggak repeat order. Tapi saya lepas aja yang penting datang ke sana untuk ketemu yang dari Bandung, tante yang dari Bandung. Dan saya juga dalam kondisi yang seadanya, yang penting bisa ngasih. Ya seperti Pak Yudi bilang, yang penting bisa ngasih entah itu apapun itu ya kita kasih. Ternyata dampaknya ya hari ini closing hari ini closing Pak gitu. Jadi Alhamdulillah. ya Oke. closing paket. Tinggal Closing diantar nanti paket. ya nanti Oke, sehari selamat itu. Mas Irfan. Ya, Ya, selamat ya. Kasih terima namanya, bukan terima kasih tapi kasih terima ya. Kasih dulu baru menerima. Oke, ya. menarik. Makasih Mas Irfan menginspirasi dan menjadi saldo alam raya yang bertambah. Amin ya. Oke, thank you, thank you. Menarik sekali. Yuk, tadi Mbak Dewi udah buka mic-nya, silakan. Iya Pak, oke. Terima kasih ya atas waktunya. Ya, Alhamdulillah Pak, saya betul-betul ini ya merasakan syukur yang luar biasa, terutama dengan eh, ilmu-ilmu yang saya ikuti selama kegiatan morning call selama ini ya. Berarti kan kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya Pak itu kita bersama-sama melakukan morning call dan saya ikutin ilmu-ilmu yang Bapak berikan itu. eh, dan yang ternyata saya bisa merasakan ketika kita membaca doa kemakmuran 1 dan 2 itu, ya itu betul-betul apa ya di hati itu buat saya pribadi seperti itu memang bisa menjadi jalan untuk menyejukkan hati saya gitu ya ketika kondisi sedang tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu dan
di sini juga saya bersyukur sekali Pak, karena ternyata keajaiban-keajaiban itu sangat luar biasa akhir-akhir ini saya rasakan Pak. Terutama dalam hal saya berupaya untuk bisa mengajak anak saya, si Irfan untuk bisa berangkat umroh, dan itu proses itu terjadi dengan sangat mudahnya, sangat ajaib dan menyenangkan Pak, karena kita mencanangkan itu kan hanya dalam waktu yang sangat singkat ya, dalam waktu hanya 2 bulan, dan saya waktu itu juga setengahnya juga nothing tulus aja ya, ketika saya berniat untuk mengajak Rafan ya, saya waktu itu cuma bilang, oke kita berupaya, kita ikhtiar, kita doa, kalau memang ini jalan Rafan, nanti Allah akan mudahkan semuanya. Dan ternyata betul Pak, semua proses itu betul-betul Allah mudahkan Pak, mulai dari pasporan, vaksin sampai pembiayaan itu Allah itu betul-betul mudahkan semuanya. Ya ini saya sekali lagi saya berterima kasih untuk ilmu-ilmu yang ada di Klub 100 Juta ini Pak. Terima kasih luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Dewi, menginspirasi testimoninya. Insya Allah ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga, bahwa banyak yang Tuhan berikan pada kita karena dunia ini penuh dengan keberlimpahan ya, kemudahan, dan ya bersyukur akhirnya Rafan pun yang dari dulu pengen bisa berangkat umroh, ternyata dengan teknik-teknik yang dilakukan di Klub 100 Juta bisa berangkat juga, alhamdulillah ya. Selamat Mbak Dewi, menarik sekali. Ya, terima kasih. Oke, salju alam raya bertambah. Yuk yang lain, ayo sedekah ilmunya. Saya Pak Silakan. Yudi. Oke, silakan. Saya Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya lagi nyantai di rumah, belum berangkat kerja. Semalam itu ada kejadian yang sangat saya tak terduga Pak Yudi. Orang Bandung yang udah agak lama sih, kalau kesini kan paling kosnya itu berapa Daerah minggu. ini ya Mas Ramon, Badung tuh daerah Pekalongan, daerah Majalaya, Kendal. Majalaya. Oh Majalaya. Orangnya kan kebetulan dia itu kan setiap bulannya itu datang ke sini. Orang itu selama di sini kerjaannya itu mengecat melukis tembok. Terus semenjak mereka di sini itu udah saya pantau dia, gimana caranya saya untuk memperkenalkan produk ini, untuk memperkuat, untuk meyakinkan, itu susah sekali. Kebetulan setelah saya terapkan ilmunya dari Pak Judiono, sholat tahajud, sujud syukur itu saya lakukan. Ternyata semalam itu ada kejadian yang sangat menarik dan sangat terinspirasi. Tiba-tiba sepulang saya kerja itu kan jam 11-an kan, 11-an saya masuk rumah, saya mandi mau istirahat, ternyata ada orang kayak muntah-muntah itu Pak Judi. Muntah-muntah kan, saya di sini sebagai ketua RT mau saya marahin, apa benar mereka pada mabuk kan? Setelah saya datangin, kenapa kok muntah-muntah? Yang satunya semaput Pak Judi, pingsan. Ada anak dua itu. Yang satu tak tanya itu katanya masuk angin, udah dari sore perginya sakit. Kan mereka orang kos kan kekurangan masalah minum yang panas, terus itu kan kekurangan tuh. Yang satunya itu tak tanya pingsan itu tak tanya punya ya epilepsi enggak gitu lah. Mulai pingsan itu tuh mulai kapan gitu ya. Kata mereka itu kan itu satu keluarga Pak Yudi, habis kecelakaan katanya, udah 2 tahun lah, setiap ada momen apa dia naik motor dan pingsan sendiri. Jadi trauma begitu ya? Iya. Terus yang saya tanganin dulu itu yang muntah-muntah itu Pak Yudi. Saya terapi, saya tempelin produk, terus saya Iuntera, langsung enakan. Katanya badannya perutnya nggak sakit lagi, nggak mual. Terus alhamdulillah dia langsung tidur setelah saya Iuntera itu. Terus yang kedua saya tanganin yang barusan pingsan itu. Kelihatannya itu ada saraf otaknya yang error lah. Itu langsung mengena kalau ada langsung dia pingsan Pak Yudi. Wah, entah naik motor atau apa sendiri langsung pingsan. Bahaya ya? Bahaya sekali. Makanya saya terapi, saya kan dari tadinya itu katanya
kepala itu terasa berat, pusing. Kalau udah blank itu udah enggak sadarkan diri. Setelah saya terapi selama berapa, setengah jam apa berapa, itu saya tempelin, tidak enakan, terus enteng, terus enakan lah, terus pada anteng kan, terus saya prospek, saya ceritain produk ini, terus gimana cara bekerja produk ini. Saya minta kalau ini sudah nantinya udah merasakan semua, saya mohon untuk dibagikan ke warga Bandung gitu Pak Yudi. Alhamdulillah, yang leadernya itu yang bos pemborong itu kan ada yang kemarin telepon sama Pak Judi itu kan orangnya susah sekali Pak Judi. Alhamdulillah setelah itu mereka. Halo, suaranya putus. Sinyal ya. Suaranya hilang Mas Ramon. Semoga mereka yang leadernya udah mengirim data ke saya, nanti kita jadikan member untuk membuka jalan kita untuk memperluas jaringan di Bandung ini Pak Yudi. Amin. Yes. Testimoni saya tentang sedekah alam raya, semoga dengan sedekah itu nanti akan kembali lagi kepada diri saya, khususnya umumnya untuk kita semua. Amin Pak Yudi. Amin. Assalamualaikum Ya, pasti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Mas Ramon ya. Mas Ramon juga melakukan sedekah tempel ya. Sedekah tempel dan alhamdulillah membantu salah satunya orang yang kondisinya darurat seperti itu ya. Untungnya Mas Ramon sudah punya alat-alat bantu yang lengkap, ada Iontera ya, kemudian ditempel dengan X Aura, pas banget ya. Kemudian ditambah niat dan doa yang baik tentunya. Oke, makasih Mas Ramon, selamat untuk testimoninya ya. Oke, satu lagi, yuk siapa yang punya bersedekah testimoni silakan. Ambar Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ambar ya? Iya Pak, Ambar. Oke. Gini Pak, terima kasih sudah kemarin waktu di Solo sudah diterapi untuk tidak takut mesis. Dan alhamdulillah kemarin kan kita ada pertemuan. Kita dapat snack Pak, yang dalamnya itu ada roti mesisnya. Alhamdulillah ketika buka sudah tidak uwek-uwek lagi. Ya, itu sudah merupakan apa ya, berkah ya Pak ya, berkah yang tidak terhingga karena kemarin-kemarin memang benar-benar takut dan kalau ketemu kayak gitu mesti huwek gitu. Itu udah lama ya dulunya punya masalah dengan penyakit, artinya trauma, sedang lihat meses langsung muntah-muntah, itu udah lama? Sudah Pak, sudah dari dulu, sudah dari saya SMP kalau nggak salah. Saya SMP. Oh, sejak SMP. Ya ampun, lama banget ya, berarti udah 30 tahun lebih ya. Sudah hampir berapa itu? Kita mau punya itu. Ya udah pokoknya udah lama lah Pak, udah dari SMP. Terus ya sudah kemana-mana dan tidak bisa tersembuhkan. Katanya itu sudah paten dan sudah mendarah daging. Ya alhamdulillah ketemu sama Pak Yudi dan kemarin di terapi itu ya alhamdulillah kemarin dapat snack udah nggak takut lagi, udah nggak wek-wek lagi gitu. Terima kasih Pak Yudi. Oke, selamat. Alhamdulillah. Ya, jadi udah dihitung nih udah seminggu lebih ya. Berarti setiap ngeliat message ternyata sudah nggak masalah lagi ya. Kan kalau sifatnya tidak permanen, sehari kumat lagi ya. Besoknya udah sembuh, besoknya kumat lagi. Tapi alhamdulillah sudah seminggu, berarti lebih bahkan ini sudah Tuhan kasih kesembuhan ya. Alhamdulillah ya, terapinya berjalan bagus. Ya nanti kalau ketemu lagi nanti saya bantu terapi tambahan buat berkelimpahan ya, magnet uangnya dikuatin. Amin amin. Terima kasih Pak Yudi. Ya, amin amin. Oke, makasih semuanya dan kita sudah dengar ada testimoni-testimoni yang menarik ya, dan sekarang kita akan masuk ke sesi materi ya, materi bagaimana kita tapping untuk hutang ya. Kan kalau kemarin tapping untuk piutang ya. Tapping untuk piutang, sekarang kita tapping untuk hutang. Artinya apa?
Artinya kita punya hutang gitu loh, punya hutang. Teman-teman kan pasti pada punya hutang ya, sama nih. Coba yang punya hutang ketik satu coba. Yang masih punya hutang. Saya juga ketik satu, saya juga punya hutang loh. Ya, sengaja memang berhutang. Biar semangat. Ya, tuh Mbak Wendah tuh masih, wah ketik satu ya. Mbak Karsi punya utang, Surya punya utang ya. Bahkan dari satu, oke. Mbak Wolin satu, oke. Nah, ternyata Pak Uswatu, nah ternyata nyaris 100% punya utang. Atau bahasa bisa dibilang bukan hutang, tapi amanah ya. Kita punya amanah. Ya, ada Bu Patmi juga ya. Oke, nah bagaimana kita mensikapi hutang kita ya, itu dia dikatakan bukan hutang lagi, karena kalau hutang bahasanya vibrasi kita itu seolah-olah kita itu berkekurangan. Betul nggak? Kalau kita bilang hutang berarti kita sedang berkekurangan, ya. Tapi kalau kita mindset kita yang kita katakan bahwa kita punya amanah, gitu, punya amanah. Berarti sebenarnya kita sedang diberi kepercayaan. Kita diberi kepercayaan untuk mengelola uang tersebut, ya. Jadi seperti seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu ternyata nih, saya baca di artikel ya, itu ternyata hampir mayoritas 95% pengusaha ya, bahkan termasuk negara kaya pun, termasuk negara kaya itu negara Arab, negara Amerika ya, dan banyak negara Eropa, ternyata mereka semua punya amanah ya, kalau bahasa kerennya tadi punya utang ya. Nah, artinya punya amanah. Nah, kenapa bisa seperti itu ya, tinggal bagaimana dia mengelolanya dan mengatur vibrasi atau getaran otaknya. Jadi kalau Anda punya hutang atau amanah ya, berpikirnya amanah, lalu bervibrasinya, perasaannya ya, yang dirasakan adalah Anda merasa tertekan, merasa teraniaya, merasa playing victim, merasa menjadi seperti korban, maka yang terjadi adalah Anda menarik kesusahan lebih banyak lagi. Anda menarik dari alam raya ini kekurangan, rasa berkekurangan lebih banyak lagi, rasa sial lebih banyak lagi, ya kita tarik. Nah, tapi kalau kita dalam berhutang ya atau beramanah, bervibrasinya kita memiliki amanah nih. Ya, vibrasinya kita tuh seorang pengusaha. Jadi saya memiliki amanah di beberapa tempat untuk berinvestasi melipat gandakan. Maka vibrasinya adalah rasa vibrasi happy, sukacita, optimis ya. Ya mungkin kadang ditagih biasalah, tapi dia vibrasinya tidak merasa seperti menjadi korban, tapi merasa sebagai investor, Jadi kita berhutang atau beramanah ya, punya amanah itu berpikir sebagai saya kan investor, pengusaha, maka akan berkelipatan ya, seperti kita sedang berinvestasi membangun sebuah rumah kos ya, kos-kosan misalnya ya, kita keluar uang bikin kos-kosan ya, betul nggak, kita uangnya pinjem ya, utang dari bank atau utang dari personal gitu, lalu dibangun kos-kosan. Nah, selama kos-kosannya belum jadi, kita kan sudah deg-degan juga, aduh nanti gimana bayarnya. Tapi di satu sisi lain, kita bahagia. Kenapa? Nanti kamar kosnya jadi semua. Maka setiap bulan itu akan menghasilkan pemasukan kos yang berkali lipat. Ya, otomatis setiap bulan saya bisa menyicil amanah saya. Akhirnya bahkan saya dapat keuntungan dari sewa kos. Nah, apa yang terjadi? Maka seorang pengusaha kos, walaupun hutangnya banyak atau amanahnya banyak, nggak pernah stres. Kenapa? Karena dia tahu ya, yang dia dengan bayar ke bank itu pasti terlunasi karena kos-kosannya rame terus ya. Nah, dengan berpikir itu akhirnya kosnya rame terus. Tapi ada juga pemilik kos-kosan yang mindsetnya, vibrasinya ketakutan. Aduh, aku hutang sama bank nih, nanti gimana, saya nggak bisa nyaur ya. Rasanya takut terus ya, aduh nanti saya takutnya nggak bisa nyaur, nggak bisa bayar gitu kan. Akibatnya apa? Berpikir kosnya nanti kalau kosnya sepi gimana, saya nggak bisa bayar. Yang terjadi akhirnya kosnya sepi beneran. Karena alam raya menangkap apa yang Anda rasakan. Rasa takut nggak bisa bayar itu, yang terjadi adalah akhirnya alam raya menciptakan itu terjadi, akhirnya kosnya sepi betul, padahal kos sebelah-sebelah yang tetangga-tangganya sepi, rame semua, tapi kenapa kok punya kita sendiri yang sepi ya, karena kita bervibrasi dalam pikiran kita ketakutan tadi ya. Nah sama, jadi artinya kalau
timbul vibrasi atau pikiran atau perasaan yang takut ya dengan kondisi itu, kita harus segera lepaskan dan diubah menjadi itu ada sebagai sebuah amanah ya, sebagai sebuah hal yang baik. Makanya berhutang itu atau beramanah ya, kita punya amanah ke tempat lain, itu sambutlah dengan hal yang baik, positif. Supaya apa? Supaya menjadi berkelimpahan. Ya, makanya para pengusaha besar itu rata-rata banyak amanahnya di mana-mana, ya triliunan, ratusan miliar, tapi hidup mereka luar biasa berkelimpahan. Negara Arab yang katanya negara berkelimpahan, ternyata banyak utangnya juga. Ya, hutangnya ke Cina banyak, hutangnya ke Bank Dunia banyak. Dipikir negara kaya nggak punya hutang, punya, ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap negara Arab kaya raya, hidupnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka semua penduduknya, termasuk pemimpinnya, itu tidak terbebani dengan hutang tersebut, tapi merasa itu sebagai investasi yang akan terus bertumbuh. Ya, jadi hutang itu tolong dilihat dari sisi yang positif. Bahwa hutang yang Anda jangan membebani dulu ya. Kalau Anda masukkan dalam vibrasi atau perasaan membebani, maka yang terjadi kita semakin banyak hutangnya, semakin bebannya semakin berat dan sial itu semakin banyak. Nah, rubah vibrasinya. Ya, untuk itu kita hari ini kita akan rubah vibrasinya. Ya, dengan cara tapping ya. Kita akan tapping dulu vibrasinya untuk melepaskan rasa bahwa amanah itu adalah sesuatu yang normal. Ya, tapi kita harus lepasin dulu. Oke? Yuk, ambil napas dalam dulu. Lepasin. Biasa, tarik napas 3. Tahan di dada 4. Lepasin lewat mulut 7. Sekarang biasa saja nafasnya. Terima kasih nafas, taruh di perut, lepasin. Alhamdulillah. Buat diri Anda tenang, nyaman. Tarik nafas biasa. Setiap menarik bilang terima kasih nafas. Setiap melepaskan lewat hidung, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Terima kasih nafas. Terima kasih Tuhan. Ya, rasakan di hidung ya. Nah, rasanya di hidung tuh rasanya udaranya tuh membawa udara kemakmuran. Terima kasih nafas. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Tuhan ya. Oke, diminum dulu seteguk. Oke, senyum. Oke, kita tapping. Lihat sini, ikuti kata-kata saya. Boleh dengan suara, ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Saya bahagia dan bersyukur. Walaupun saya merasa terbebani dengan hutang saya. Katakan sekarang hutang dulu ya. Nanti yang amanah nanti. Saya ulangi. Ya Allah, ya Tuhan. Walaupun saya merasa terbebani, merasa cemas, merasa ketakutan dengan hutang saya yang ada di tempat si A sebutkan, ada di tempat si B, atau ada di bank A, ada di bank B, atau di tempat finance ya, finance A, finance B. Rasanya cemas, takut nggak bisa bayar Tuhan. Rasanya takut saya gagal membayar semuanya. Saya akui, saya merasa tertekan. Tapi, saya menerima mulai hari ini dan seterusnya dengan ikhlas dan pasrah. Tuhan, ya Allah, walaupun saya merasa terbebani dengan hutang yang saya tanggung kepada, sebutkan, kepada si A, kepada bank apa, kepada pinjaman BPR, pinjaman personal, sebutkan namanya. Saya merasa takut tidak bisa bayar dan saya takut gagal. Tuhan, tapi saya menerima,
semua rasa ini ada dalam diri saya ikhlas dan pasrah. Terima kasih Tuhan, walaupun saya merasa cemas dengan hutang saya yang cukup banyak di beberapa tempat, ada yang di si A, ada yang di bank ini, sebutin banknya, ada yang di bank itu, ada yang di personal, sebutkan. Rasanya gak nyaman Tuhan. Tapi saya mencintai diri saya. Saya mencintai perasaan seluruh rasa saya. Dan saya menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Saya, atas saya menerima perasaan saya ini, ketakutan saya dengan ikhlas dan pasrah. Sebelah kanan. Saya menerima rasa cemas saya untuk hutang yang numpuk dengan ikhlas dan saya pasrahkan hidup saya, sukses saya yang terbaik padamu. Saya ikhlas dan pasrah Tuhan. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas semua ini dan pasrah. Walaupun masih terasa berat, saya menerima perasaan saya ini yang ada dalam diri saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah leher, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak, terima kasih Tuhan, meskipun saya merasa tertekan dengan hutang saya, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak, saya menerima perasaan saya, ketakutan saya ada dalam diri saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah payudara, saya menerima semua perasaan ketakutan saya terhadap hutang saya, kecemasan saya dengan ikhlas dan pasrah. Oke, tekan urat nadi, senyum, tarik nafas dalam. Tempasin senyum, alhamdulillah. Tekan lagi yang satunya, tarik nafas dalam. Tahan dan lepasin, alhamdulillah. Oke, lagi. Tuhan, terima kasih. Meskipun saya merasa cemas dengan hutang yang saya tanggung dan saya miliki, tapi saya menerima semua rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Oke, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, saya menerima diri saya dengan ikhlas dan pasrah. Bawah leher, saya menerima perasaan takut saya terhadap hutang ini dengan ikhlas dan pasrah. Bawah dagu, saya menerima Tuhan, ampuni saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata, meskipun rasanya masih ada ketakutan terhadap hutang yang saya takut tidak bisa membayar, tapi saya menerima semua ini dengan ikhlas dan pasrah. Samping mata, saya menerima Tuhan dengan ikhlas dan pasrah. Alis, saya menerima semuanya terjadi pada saya, pada perasaan saya. Saya terima Tuhan dengan ikhlas dan pasrah. Kepala, tarik nafas dalam, senyum, lepasin. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Sekali lagi, tarik nafas, lepasin. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Oke, diminum lagi airnya. Alhamdulillah. Nah sekarang pejamkan mata. Kita masuk meditasi ringan. Tarik nafas pelan-pelan. Lewat hidung. Lepasin lewat hidung juga. Lembut nafasnya.
Napas biasa lewat hidung, merasakan hidungnya. Tahan di perut sebentar, lepasin lewat hidung lagi. Hitung, napas biasa, bagus. Bagus. Sekarang munculkan, putar di kepala Anda, buat video air terjun. Buat air terjun dalam pikiran Anda. Buat video dalam pikiran Anda, ada air terjun di depan Anda. Di dalam video tersebut Anda lihat air terjun di depan Anda. Besar videonya ya, TV besar. Anda lihat, Anda buat gambar videonya di dalam pikiran Anda, air terjunnya mengalir deras, lalu putar volumenya sekarang. Seperti TV besar di depan Anda, bayangkan, kemudian putar volumenya sehingga suara airnya berderas, bergerus ya, suara gerujuk-gerujuk. Putar volumenya makin keras. Anda lihat di depannya. Lalu putar cahayanya lebih terang dan warnanya lebih jelas sehingga pohon-pohon di sekitarnya terlihat jelas. Ya, dan rasakan juga air-airnya yang melalui sungai, lihat, dan Anda rasakan di sana udara itu mulai dingin. Ya, di dalam video itu Anda lihat, Anda ada di situ sekarang, di dalam video tersebut, dalam TV tersebut, Anda lihat diri Anda di dalam situ, Anda sedang melihat diri Anda di dalam film yang Anda buat. Lalu lihat diri Anda di dalam film tersebut berjalan di sungainya yang dangkal, airnya tenang, bening, dan air terjun di depannya. Tidak terlalu tinggi air terjunnya, warnanya jernih. Oke, sekarang ada menghampiri dan duduk tepat di bawah jatuhnya air terjun. Dan sekarang air terjun jatuh tepat di kepala Anda. Senyum. Dan rasakan air terjunnya sekarang mengalir deras, membersihkan diri Anda. Oke, senyum, dan seluruh rasa Anda, rasa ketakutan terhadap hutang, sekarang hanyut rasa itu ke sungai. Warnanya hitam seperti pasir, rasa takut itu lepas dari diri Anda dan mengalir ke sungai. Hanyut. Senyum. Rasakan juga ya rasa cemas terhadap hutang yang menumpuk, munculkan dan kemudian juga ikut hanyut. Izinkan lepas dari diri Anda rasa tersebut dan hanyut di sungai. Ya, bagus. Ya, warnanya seperti pasir hitam. Teruskan, dan Anda merasa dingin airnya dan suara air bergerak terus gemuruh, gus ya, dengarkan, dan Anda merasa dingin, rasakan Anda merinding, dingin dengan air itu, seluruh tubuh Anda basah, baju Anda basah. Anda melihat seluruh energi yang tidak produktif yang masih nempel di tubuh kita, semuanya larut hanyut ikut ke aliran sungai, terbawa oleh air terjun. Rasa kecewa, ya, rasa takut, hutangnya banyak, itu sekarang hanyut. Senyum. Oke, rasakan, dan semuanya sekarang mengalir dengan deras, dan sekarang tubuh Anda rasanya sudah nyaman, ringan, kosong, seperti tidak ada apa-apa, bersih sebersih-bersihnya. Rasakan itu. Terus, ya, senyum. Dan sekarang dalam kondisi yang bersih, masih di sekitar air terjun tersebut, ya, dengarkan suara saya, kata-kata saya, inilah doa kemakmuran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Saya bahagia dan bersyukur dengan kondisi tubuh yang putih, bersih, bening, lepas semua permasalahan yang larut ke dalam sungai seizin-Mu. Terima kasih untuk apapun yang hadir dan dalam hidup saya. Untuk apapun yang datang dalam hidup saya mulai hari kemarin
mulai hari kemarin dan hari ini dan seterusnya. Terima kasih apapun itu kejadiannya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik. Untuk saya, kami memiliki hidup yang lebih baik lagi, sukses yang semakin besar bertambah, kejayaan dan derajat yang semakin ditinggikan lagi. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Dengan kami alami baik atau kelihatannya buruk, semuanya adalah sesuatu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kami menjadi lebih sehat, selamat, dan umur panjang. Terima kasih untuk menjadikan kami hidup penuh keberuntungan yang bertambah lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga saya selalu ikhlas dengan apapun yang kami terima. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kami bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Oke, senyum. Oke. Dan biarkan tubuh Anda sekarang dipenuhi rasa sukacita, bahagia. Dalam hitungan ketiga, maka nanti Anda akan bangun kembali dengan tubuh yang segar dan buka mata pelan-pelan di hitungan ketiga. 1, rasakan sekarang tubuh Anda rasanya segar, bugar. 2, sekarang Anda sudah keluar dari videonya. Dan Anda sekarang duduk di tempat semula. Dan 3, buka mata pelan-pelan. Katakan, terima kasih Tuhan, alhamdulillah aku mencintaimu. Senyum. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu. Kita sudah lakukan teknik bagaimana tapping ya, untuk bukan berarti Pak saya tapping barusan langsung hutangnya lunas, ya nggak juga gitu. Tapi yang penting rasa kita sekarang berganti dari rasa cemas menjadi rasa bahagia bahwa Tuhan sudah memilihkan itu adalah yang terbaik ya. Tadi doa kemakmuran, apapun yang datang, apapun yang hadir dalam hidup kita ya, baik yang suka maupun kelihatannya tidak begitu menyenangkan, itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk hidup kita sukses lebih besar lagi ya, untuk kejayaan derajat ditinggikan lagi, betul nggak? Untuk keberuntungan yang lebih banyak lagi, untuk keselamatan kesehatan umur panjang, ya kan? Dan untuk memberi manfaat lebih banyak. Jadi apapun itu adalah doa bersyukur di doa 1 ya, doa bersyukur 1 ya. Nah, atau doa kemakmuran 1. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah artinya apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, akhirnya apa yang terjadi? Ya bersyukur. Walaupun kadang kita sudah berupaya ya. Contohnya nih, ini pernah kejadian ya. Ini contoh cerita aja sih ya. Saya baca di sebuah artikel yang ditulis oleh Arif RH ya, tentang vibrasi. Jadi ada pertandingan bola antara tim A dengan tim B. Ya. Tim A itu orangnya spiritual sekali, pelatihnya. Yang tim B juga orangnya spiritual sekali, pelatihnya. Akhirnya karena sama-sama spiritual, mereka sama-sama berdoa sangat kuat supaya tim si A menang. Tapi si B, pelatih B juga sama, karena orangnya spiritual juga, doanya kuat, sedekahnya kuat juga sama ya. Doanya juga sama, pengen Tuhan bantu saya mewujudkan keinginan supaya tim saya menjadi juara di pertandingan ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kira-kira Tuhan bingung nggak? Aduh, ini dua-duanya berdoa minta saya untuk memenangkan timnya. Terus gimana dong? Ya, gimana? Mana yang mau dimenangkan? Masa dua-duanya menang? Nggak ada pertandingan dua-duanya menang kan? Ini kan untuk mencari juara 1 gitu kan? Dan akhirnya dua-duanya doanya bersama-sama kenceng, ya. Akhirnya Tuhan memilih yang terbaik tentunya menurut versi Tuhan. Dan kalau kita baca dengan akhirnya yang menang mana? Ya bisa tim A, bisa tim B. Lalu yang kalah gimana? Apakah doanya gagal? Berarti doanya nggak diterima sama Tuhan, ya. Berarti dia harus marah sama Tuhan. Apakah seperti itu? Nah, maka dalam doa kemakmuran 1, walaupun kita sudah berusaha keras ya, berlatih seperti pemain tim bola tadi, bahkan berlatihnya sangat keras, tapi kenapa kok dia tetap kalah? Si tim A juga sama berlatih keras dan berdoa keras dua-duanya, ya.
Tapi kenapa ya? Udah sama-sama hebat, pemainnya bagus-bagus gitu. Doanya juga bagus-bagus, tapi kenapa Tuhan tidak memenangkan dua-duanya? Ya kan? Kenapa nggak jadi juara satu dua-duanya? Disinilah pentingnya arti keikhlasan. Pada saat satu yang menang, dia akan merayakan tidak harus dengan terlalu heboh, ya, tetapi dengan rasa bersyukur, dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki amanah menjadi pemenang. Tapi yang kalah itu pun belajar untuk bersyukur, karena apapun yang datang dan hadir dalam tim kita, pemain bola, itu adalah sesuatu yang sudah dipilihkan. Semuanya sudah dipilihkan Tuhan sebagai sesuatu yang terbaik untuk menjadikan hidup mereka tambah sukses, untuk menjadikan berkelimpahan, tambah kaya, sehat, umur panjang, selamat, tambah beruntung. Nah, itu jadi artinya kalau mengalami kekalahan, ucapkan doa kemakmuran tersebut. Ya, artinya oh ini udah dipilihkan sama Tuhan. Ini adalah bagian yang terbaik. Itu main bola. Nah, bagaimana dengan usaha kita? Misalnya nih teman-teman nih. Ya, tadi cerita main bola. Nah, misalnya kita menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian. Udah berjuang nih. Misalnya nih, ya. Saya mengejar peringkat jadi jet misalnya, atau saya mengejar peringkat jadi emerald misalnya. Udah berjuang nih, ya, udah semuanya dilakukan, ya, syarat-syarat terpenuhi, ya. Tapi apa yang terjadi? Itu terjadi pada saya. Ya, ini contoh cerita ya. Saya pernah mengalami di perusahaan yang lama itu mengejar peringkat namanya master. Semuanya sudah saya lakukan, ya. Bahkan saya berani investasi beberapa puluh juta waktu itu ya untuk bisa masuk ke masternya. Karena itu sebuah penghargaan, gengsi buat saya kalau nggak masuk gitu kan. Saya lakukan semuanya, doanya juga kenceng ya. Semua saya lakukan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu detik-detik terakhir, ya harusnya bisa tembus semuanya sudah tersyarat terpenuhi semua. Tapi ternyata ada satu tim saya yang di kota di Jawa Barat ya, itu ternyata dia gagal nginput belanjaan satu basic, ya, satu klasik ya istilahnya. Hanya gara-gara dia tidak punya m-banking, jadi dia harus transfer jam 6:30 pagi itu berangkat ke ATM. Ke ATM sana tutup, ATM sana tutup. Akhirnya nyari-nyari, akhirnya dapat tapi jam 7 sudah lewat. Akhirnya dia transfer, tapi sudah terlambat, jam 7 sudah tit, akhirnya saya tidak dapat peringkat tersebut. Ya, pertama mungkin saya mangkel juga ya. Aduh, saya sudah lakukan semuanya tapi Tuhan nggak kasih nih akhirnya. Ternyata apa? Akhirnya saya gagal. Ya. Nah, mau marah gimana sama downline saya yang ada di kota di Tasik tersebut? Ya mau saya marah-marahin gara-gara lu gue nggak jadi master ya gitu waktu itu. Tapi satu sisi juga kemudian saya bersyukur akhirnya langsung saya ucapkan doa kemakmuran tadi. Apapun yang hadir dan datang dalam hidup saya, ya, semuanya ada sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik. Untuk saya memiliki hidup sukses lebih besar, kejayaan yang lebih tinggi, kekayaan kemakmuran yang lebih berlimpah, dan sebagainya. Akhirnya saya tenang loh Bapak Ibu. Akhirnya ini ya sudah, memang ini pasti Tuhan sudah pilihkan yang terbaik buat saya untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Ya. Nah, akhirnya saya nggak marah sama tim saya tersebut. Nah, ini penting. Nah, inilah sebabnya kita menjaga vibrasi kita, tetap vibrasi alam raya yang mendukung. Makanya kenapa doa kemakmuran satu sering kita ucapkan, itu tujuannya untuk membuat vibrasi kita tetap dalam vibrasi ikhlas, vibrasi positif. Ya, karena bagaimanapun kita manusia, jadi wajar kalau kita tersinggung, marah, mangkel, gagal, udah diusahakan tapi gagal. Akhirnya kita marah kan, menyesali kenapa harus gagal. Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu yang nggak bisa bantu, ini gara-gara kamu yang kurang perhatian. Akhirnya saya gagal. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, keberhasilan kita dan kegagalan kita semuanya itu sudah diizinkan sama Tuhan. Yang ada cepat-cepat segera bersyukur. Kalau mangkel ya boleh, tapi sebentar saja. Langsung tapping, ya. Ya Tuhan, walaupun saya mangkel dengan si A karena dia gagal membantu saya, ya, untuk saya mencapai goal saya, ya. Tapi saya rasanya mangkel, marah. Tapi ya saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tapping.
Ya, saya menerima walaupun mangkel dengan dia karena gagal membantu saya mencapai tujuan saya. Ya, saya menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Karena semuanya yang terjadi adalah sudah seizin Tuhan, ya. Dan pasti Tuhan memberikan ganti yang jauh lebih hebat untuk saya sukses lebih besar lagi, dan saya berkelimpahan dan keberuntungan yang lebih banyak, dan saya sehat selamat umur panjang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, walaupun saya cemas, saya menerima dan ikhlas dengan yang barusan terjadi. Saya gagal, saya maunya menyalahkan dia karena dia gagal bantu saya, tapi saya memutuskan untuk saya ikhlas. Saya menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Terima kasih Tuhan, meskipun saya tadinya mangkel dengan kejadian ini karena saya gagal mencapainya, ya. Walaupun saya sudah berusaha, tapi ternyata juga tidak diizinkan, tapi saya percaya Tuhan memberikan saya gantinya dengan hidup yang lebih baik, lebih sehat, berkelimpahan. Tarik nafas dalam. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tarik lagi nafas dalam. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Oke, lepas dah. Lega kan? Lega. Bapak Ibu, itulah makna dari doa kemakmuran 1. Doa kemakmuran 1 itu boleh dikombinasikan dengan tapping, ya. Sehingga kekecewaan kita karena gagal meraih sesuatu itu tidak berlangsung lama di hidup, masuk dalam diri kita. Karena bagaimanapun kalau kita diamkan dan bertahan lama, itu akan menjadi istilahnya sel kanker, ya. Sel kanker dalam secara sel tubuh kita, jadi kanker beneran. Yang kedua juga jadi sel kanker untuk nasib kita, ya. Kesialan yang akan semakin banyak dalam hidup kita karena kita memelihara hal-hal tersebut. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan doa karena sudah jam 9. Ambil air putih, ya. Oke. Terima kasih Allah, kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, baik hari kemarin maupun hari ini, semuanya selalu Tuhan kasih petunjuk yang terbaik dan jalan yang terbaik buat kami untuk meraih impian-impian kami, baik yang kecil maupun yang besar, alhamdulillah dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Tuhan, sehingga impian-impian kami yang sudah kami wujudkan dan yang sedang proses terwujud ini bisa memberi manfaat buat kami, buat keluarga, dan banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih, aku mencintaimu Tuhan. Minum. Tarik nafas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama. Selamat. Dan cukup. Saya tutup ya. Ya. Terima kasih.